Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, perkenalkan, nama saya Haslan dari kelas 4. Di sini saya akan memaparkan materi tentang mengajar pendidikan Islam. Bahan ajar mengambil peranan penting dalam mencapai proses pembelajaran yang sehat. Maka sesuai dengan penjabaran yang diutarakan oleh Abdul Majid, yakni bahan ajar merupakan segala bentuk bahan yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Bahan yang dimaksud bisa berupa tertulis maupun bahan tidak tertulis. Demikian dengan nama Sudjana menerangkan bahwa bahan ajar adalah isi yang diberikan kepada siswa pada saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Dan melalui bahan ajar ini, siswa diantarkan kepada tujuan pengajaran. Dengan kata lain, tujuan yang akan dicapai siswa diwarnai dan dibentuk oleh bahan ajar. Definisi lain bahwa bahan ajar adalah seperangkat sarana atau alat pembelajaran yang berisikan materi pembelajaran, metode, batasan-batasan, dan cara mengevaluasi, dan didesain secara sistematis dan menarik dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu mencapai kompetensi dan subkompetensi dengan segala kompleksitasnya. Berkenaan dengan bahan ajar, ada beberapa komponen yang mesti tercakup di dalamnya, sedikitnya antara lain. Yang pertama, petunjuk belajar, kemudian kompetensi yang akan dicapai, kemudian informasi pendukung, kemudian latihan, kemudian petunjuk kerja, dan evaluasi. Jenis bahan ajar. Jenis bahan ajar dapat dikelompokkan menjadi 4, salah satunya yaitu bahan ajar cetak atau visual. Cetak dapat ditampilkan dalam berbagai bentuk, yang termasuk dalam ajar ini yaitu handout adalah bahan tertulis yang dipersiapkan oleh seorang guru untuk memperkaya pengetahuan peserta didik. Contoh dengan cara mendownload dari internet atau menyadur dari sebuah buku. Buku adalah bahan tertulis yang menyajikan ilmu pengetahuan. Kemudian modul adalah sebuah buku yang ditulis dengan tujuan agar peserta didik dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru, sehingga modul berisi paling tidak tentang segala komponen dasar bahan ajar yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian ada lembar kegiatan siswa, adalah lembaran berisi tugas yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Lembar kegiatan biasanya berupa petunjuk langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu tugas. Brosur adalah bahan informasi tertulis mengenai suatu masalah yang disusun secara bersistem atau cetakan yang hanya terdiri atas beberapa halaman dan dilipat ganda, dijilid, atau selebaran cetakan yang berisi keterangan singkat tapi lengkap tentang perusahaan atau organisasi. Leaflet adalah bahan cetak tertulis berupa lembaran yang dilipat tapi tidak diamatkan atau dijahit. Walek adalah bahan cetak biasanya berupa bagian siklus atau proses atau grafik yang bermakna menunjukkan posisi tertentu. Contoh tentang siklus makhluk hidup, binatang,
ular, tikus, dan lingkungannya. Makhluk hidup, binatang terlain, ular, tikus, dan lingkungannya. Foto atau gambar sebagai bahan ajar tentu diperlukan satu rancangan yang baik agar setelah selesai melihat sebuah atau serangkaian foto atau gambar, siswa dapat melakukan sesuatu yang pada akhirnya menguasai satu atau lebih kompetensi dasar. Kemudian I, model atau modul. Market adalah bentuk yang dapat dikenal menyerupai persis benda sesungguhnya dalam ukuran skala yang diperbesar atau dikecilkan. Sekian pemaparan saya pada kali ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan dengan ucapan minallahi musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.